Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang menganggotakan Roni, Hoirunisa, Sri Ayu Lestari, Dede Hilman, dan saya sendiri Atif Kurniawan akan memaparkan materi mengenai pemanfaatan buah seri untuk pembuatan asam asetat menggunakan bakteri Acetobacter pseudomonas. Langsung saja yang pertama pendahuluan. Pohon seri ini merupakan jenis pohon neotropik, yaitu jenis tumbuhan yang tumbuh baik di daerah tropis seperti Indonesia. Tanaman seri berasal dari Filipina dan masuk ke Indonesia pada abad ke-19. Seri diketahui mengandung karbohidrat yang dapat diolah menjadi asam asetat. Asam asetat atau asam cuka adalah senyawa organik yang mengandung gugus asam karboksilat yang dikenal sebagai pemberi rasa asam dan aroma dalam makanan. Kandungan karbohidrat yang tinggi dalam buah seri dimanfaatkan untuk pembuatan asam asetat. Baik, selanjutnya ada rumusan masalah. Nah, asam asetat merupakan asam karboksilat yang mengandung yang terpenting dalam kehidupan ini, baik itu digunakan untuk kebutuhan rumah tangga maupun industri. Asam buah seri merupakan buah yang banyak mengandung karbohidrat, protein, kalsium, fosfor, riboflavin, niacin yang bagus difermentasikan untuk menjadi asam asetat. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat efektivitas buah seri sebagai bahan baku pembuatan asam asetat. Baik, yang kedua ada kajian pustaka, di mana di Indonesia secara tradisional buah seri digunakan untuk mengobati asam urat dengan cara mengkonsumsi buah seri sebanyak 9 butir 3 kali sehari, dan terbukti dapat mengurangi rasa yang ditimbulkan dari penyakit asam urat. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Sri Ayu Lestari. Selanjutnya ada komposisi kimia dari buah seri, di mana ada beberapa komponen seperti nilai energi, protein, lemak, karbohidrat, kalsium, fosfor, besi, vitamin A, vitamin B, vitamin C, air, serat, abu, karoten, riboflavin, dan niacin. Bisa kita lihat di tabel, ini berbeda-beda ya, ada yang satuan gram dan miligram. Fermentasi asam asetat. Fermentasi asam asetat adalah fermentasi aerobik atau respirasi oksidatif, yaitu respirasi dengan oksidasi berlangsung tidak sempurna dan menghasilkan produk-produk akhir berupa senyawa organik seperti asam asetat. Nah, proses ini dilakukan oleh bakteri genus Acetobacter dan Glucobacter. Kondisi respirasi oksidatif ini dapat dilakukan dengan kultur murni, tetapi kondisinya tidak selalu aseptis karena pH yang rendah, serta adanya alkohol dalam media merupakan faktor penghambat bagi mikroorganisme lain selain Acetobacter aceti. Mekanisme fermentasi asam asetat ada dua, yaitu fermentasi alkohol, fermentasi asam asetat. Pada fermentasi alkohol, mula-mula gula yang terdapat pada bahan baku akan dibongkar oleh hamir menjadi alkohol dan gas O2 yang berlangsung secara anaerobik. Setelah alkohol dihasilkan, maka dilakukan fermentasi, di mana bakteri asam asetat akan mengubah alkohol menjadi asam asetat. Faktor-faktor yang mempengaruhi asam asetat. Tadi sudah dijelaskan ada suhu, kemudian ada pH, kecepatan aerasi, konsentrasi alkohol, jumlah inkolum, dan lama fermentasi. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Dede Hilman. Terus di sini ada prosedur kerja. Untuk prosedur kerja yaitu di sini proses fermentasi alkohol. Yang pertama, buah seri di blender, kemudian disaring dengan kain saring agar kotoran atau ampas yang ada tidak terbawa. 2. Filtrasi diambil sebanyak 500, 550, 600, dan 650 ml dan dimasukkan dalam beker gelas. Yang ketiga, ragi roti sebanyak 10 gram dan urea sebanyak 2,5 gram
dimasukkan dalam wadah toples yang tertutup dan dibungkus rapat dengan aluminium foil. Yang keempat, kemudian difermentasikan selama 4 hari. Dan yang kelima, filtrasi diambil sebanyak 500, 550, 600, dan 650 mili dan dimasukkan dalam beker gelas. Yang terakhir, kemudian dilakukan analisa uji alkohol menggunakan alkoholimeter. Proses fermentasi asam asetat. Yang pertama, larutan alkohol yang diperoleh kemudian disaring dan dimasukkan bakteri Lactobacter Xylinum 100 mili. Yang kedua, diaduk secara merata dengan kecepatan 550 rpm hingga homogen, lalu difermentasi selama 3, 6, 9, dan 12 hari. 3. Larutan yang sudah difermentasi disaring kembali dengan kertas saring. Yang keempat, kemudian larutan tersebut didistilasi selama 3 jam dengan suhu 100 derajat Celcius untuk membunuh bakteri yang merugikan dan mendapatkan asam asetat yang lebih murni. Yang kelima, asam asetat disimpan dalam botol plastik, selanjutnya dianalisa. Selanjutnya, tahap analisa. Untuk mengetahui kadar asam asetat dapat diketahui dengan menggunakan rumus kadar asam asetat. Pi kali N kali Be kali FF kali Fp dikali 100. Untuk Pi di sini NaOH, volume larutan penetrasi, N NaOH normalitas penetrasi, Be berat ekivalen, P pengenceran. Materi selanjutnya yaitu ada hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu pengaruh waktu fermentasi dengan kadar alkohol terhadap kadar asam asetat. Untuk grafiknya yaitu dari hari ketiga sampai hari ke-6 meningkat, naik. Dari 6 ke 9 masih naik. Nah, dari hari ke-9 sampai hari ke-12 yaitu menurun. Dapat dilihat bahwa pada hari ketiga hingga hari ke-6 kadar asam asetat semakin meningkat. Sedikit demi sedikit karena pada masa ini bakteri masih mengalami masa adaptasi. Hal ini disebabkan bakteri asam asetat belum menunjukkan kinerja yang maksimum untuk mengubah alkohol menjadi asam asetat. Kadar asam asetat yang dihasilkan dari masing-masing percobaan menunjukkan hasil yang berbeda. Namun kadar asam asetat naik secara signifikan pada hari ke-9, di mana dengan variasi jumlah alkohol buah seri mulai dari jumlah alkohol sebanyak 500 mili diperoleh kadar asam asetat sebanyak 1,303%. Kemudian dengan jumlah alkohol 550,600 dan 600 mili, jumlah kadar yang dihasilkan terus meningkat, yaitu masing-masing diperoleh kadar sebanyak 1,339%, 1,351%, dan 1,369%. Peningkatan kadar asam asetat tinggi ini disebabkan bakteri Acetobacter Xylinum bekerja dengan optimal membentuk asam asetat dan substrat yang tersedia masih cukup untuk mengubah alkohol menjadi asam asetat. Yang kedua yaitu ada pengaruh waktu fermentasi dengan kadar alkohol terhadap densitas. Di sini ada grafiknya dari hari ke-3 sampai hari ke-6 meningkat ya. Dari 6 ke 9 masih meningkat. Dari 9 ke 12 tetap waktu fermentasinya meningkat. Nah, densitas atau kerapatan massa jenis merupakan jumlah massa benda per satuan volume. Dapat dilihat bahwa semakin lama waktu fermentasi dan semakin banyak jumlah filter yang digunakan, maka densitas asam asetat semakin meningkat. Densitas terus meningkat sedikit demi sedikit hingga densitas tertinggi diperoleh pada hari ke-12. Dengan jumlah alkohol yang sama diperoleh densitas yaitu masing-masing sebesar 1,080 gram atau mili, 1,081 gram atau mili, 1,082 gram atau mili, dan 1,083 gram per mili atau mili.
Dapat dilihat juga bahwa pengaruh banyaknya jumlah filtrat yang ditambahkan sangat mempengaruhi hasil densitas pada asam asetat, di mana semakin banyak jumlah filtrat yang digunakan, maka densitas yang diperoleh semakin meningkat. Semakin banyak katalis Acetobacter pseudomonas, maka semakin baik reaksi pembentukan asam asetat yang terjadi selama nutrien yang digunakan masih mencukupi sehingga densitas yang diperoleh terus meningkat. Banyaknya jumlah filtrat yang harus disesuaikan dengan banyaknya bahan baku yang digunakan. Oke, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Teknisa. Baik, saya akan menjelaskan mengenai hasil dan pembahasan yang ketiga, yaitu pengaruh waktu fermentasi dengan kadar alkohol terhadap yield. Dapat kita lihat dari tabel, pada hari ketiga, ke-6, dan ke-9 itu terjadi peningkatan persentase, sedangkan dari hari ke-9 ke hari 12 itu terjadi penurunan persentase. Yield merupakan persentase produk yang didapatkan dari membandingkan berat awal dengan berat akhirnya, sehingga dapat diketahui bobot kehilangan beratnya selama proses pengolahan. Dari tabel dapat dilihat bahwa lamanya waktu fermentasi dan jumlah filtrat sangat mempengaruhi yield asam asetat yang dihasilkan. Pada analisa yield ini, larutan asam asetat hasil fermentasi kedua yang telah difermentasikan selama hari ketiga, ke-6, ke-9, dan ke-12 didistilasi selama 3 jam dengan suhu 100 derajat Celcius. Tujuan ini yaitu untuk menguapkan kandungan air sehingga akan diperoleh asam asetat yang lebih murni. Setelah dilakukan proses destilasi, maka diperoleh asam asetat yang lebih murni, maka selanjutnya dilakukan proses pengukuran berat produk, di mana yield diperoleh dengan melihat perbandingan berat asam asetat setelah fermentasi kedua per berat asam asetat murni yang telah didistilasi. Yang keempat yaitu pengaruh waktu fermentasi dengan kadar alkohol terhadap pH. Dapat dilihat dari tabel pada hari ketiga, ke-6, dan ke-9 juga mengalami peningkatan, sedangkan dari hari ke-9 ke hari 12 terjadi penurunan. Keasaman atau pH medium merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme dan pembentukan produk dalam proses fermentasi, karena setiap mikroorganisme mempunyai kisaran pH optimal. Nah, dalam proses fermentasi terjadi penurunan. Perubahan pH dalam fermentasi disebabkan karena dalam aktivitas bakteri menghasilkan etanol sebagai metabolit primer. Berdasarkan tabel dapat terlihat bahwa fermentasi berjalan pada berbagai kondisi pH yang berbeda, yakni memberikan model kurva yang sama, yaitu dengan titik maksimal dicapai pada waktu fermentasi 3-12 hari kemudian terjadi penurunan. Kadar asam asetat tertinggi dicapai proses fermentasi ini yaitu pada hari ke-9 dengan kadar alkohol sebanyak 650 ml dengan pH-nya yaitu 5,49. Sedangkan pada hari ke-12 terjadi penurunan pH. Ini disebabkan karena lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan fermentasi dipengaruhi oleh bakteri. Meskipun bisa tumbuh pada kisaran pH 3,5 sampai 7,5, bakteri Acetobacter pseudomonas sangat cocok tumbuh pada suasana pH 4,3. Jika kondisi lingkungan dalam suasana basah, bakteri ini akan mengalami gangguan metabolisme selnya. Jadi dapat dikatakan bahwa proses fermentasi berjalan dengan cukup baik karena derajat keasaman pH optimum untuk proses fermentasi sama dengan pH optimum untuk proses pertumbuhan bakteri asam asetat yaitu 5,5 sampai 6,3. Hasil dan pembahasan yang kelima yaitu hasil analisa gas kromatografi. Kadar asam asetat yang dihasilkan dari masing-masing percobaan menunjukkan hasil yang berbeda. Namun, kadar asam asetat naik secara signifikan pada hari ke-9, di mana dengan jumlah variasi alkohol buah seri yang berbeda.
mulai dari jumlah alkohol sebanyak 500 ml diperoleh kadar asam asetat sebanyak 1,303%. Kemudian dengan jumlah alkohol 550, 600, dan 650 ml, jumlah kadar yang dihasilkan terus meningkat, yaitu masing-masing diperoleh kadar sebanyak 1,339%, 1,351%, dan 1,369%. Peningkatan kadar asam asetat ini disebabkan karena bakteri Acetobacter-Psyllinum bekerja dengan optimal membentuk asam asetat dan substrat yang tersedia masih cukup untuk mengubah alkohol menjadi asam asetat. Untuk kesimpulannya, yang pertama, kadar asam asetat terbaik diperoleh pada saat waktu fermentasi hari ke-9 dengan jumlah alkohol sebanyak 650 ml dan kadar yang diperoleh yaitu 1,369%. Hasil analisa yang kedua, densitas asam asetat yang dilakukan sudah masuk dalam standar literatur yang ditentukan yaitu 1,049 sampai 1,226 gram per mili, di mana hasil densitas yang diperoleh yaitu 1,055 sampai 1,083 gram per mili. Yang ketiga, yield asam asetat tertinggi diperoleh pada waktu fermentasi hari ke-9 dengan jumlah alkohol sebanyak 650 ml, yaitu dengan kadar sebesar 40%. Yang keempat, yaitu pH media tertinggi selama fermentasi, yaitu pada pH 5,49 dengan jumlah alkohol dapat meningkatkan hasil. Pemaparan materi telah selesai disampaikan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya. Perkenalkan, nama saya Widya Puspitasari dari kelompok 5. Ingin bertanya. Tadi kan faktor-faktor yang mempengaruhi asam asetat itu ada suhu. Nah, pada suhu berapa sih pertumbuhan asam asetat tersebut? Terima kasih. Terima kasih kepada Widya yang sudah bertanya. Di sini saya ingin coba menjawab pertanyaan dari Widya. Jadi, untuk suhu optimum untuk pertumbuhan Acetobacter dan Gluconobacter adalah 25 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Nah, lebih dari itu tidak akan dapat tumbuh. Jadi untuk hasilnya yaitu pada suhu 25 sampai 30 derajat Celcius. Gimana, apakah sudah mengerti? Sudah cukup, terima kasih. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Saya ingin bertanya. Perkenalkan, nama saya Elin dari kelompok 5. Izin bertanya, kenapa dalam fermentasi asam asetat dengan alkohol itu dipengaruhi faktor pH? Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Teh Elin. Di mana keasaman atau pH medium merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme dan pembentukan produk dalam proses fermentasi. Karena setiap mikroorganisme mempunyai kisaran pH optimal. Dalam proses fermentasi, terjadi perubahan pH dalam fermentasi yang disebabkan karena dalam aktivitas bakteri menghasilkan etanol sebagai metabolit primer. Bagaimana? Sudah paham, Teh?
Sudah cukup jelas. Terima kasih. Ayo. Ya, sama-sama.